Langsung. Halo, jumpa lagi. Halo. Kita dari tim PPAA. Saya Indra Muhammad Yusuf dari PPAA yang biasa melayani siak-siakan. Nah, saya sekarang ditemenin sama Mas Sidik nih. Mas Halo, Sidik Mas. ini rekan saya yang biasa ngedrap surat sampai dengan jadi, bahkan sampai SK-SK-an. Nah, beliau nih pakarnya nih. Nah, nih Mas Sidik, saya mau tanya nih ya terkait banyak hal yang seringkali ini ya apa ya, klise lah ya, klise nih ya terkait surat lah. Klise. Nah gini Mas Sidik, surat yang biasanya seringkali ditanyakan terkait SK transfer, SK Iya, transfer. iya, Nah, SK transfer kredit itu seperti apa Mas prosesnya SK transfer sebelum terjun ke saya ya untuk melakukan proses update? Oh gitu ya. Terima kasih Mas Indra. Mungkin terkait dengan permohonan transfer kredit dari mahasiswa yang terkait dengan transfer kredit mata kuliah ataupun transfer Mas, kredit sorry, mic-nya agak deket, kurang kencang. kurang kenceng suaranya. Agak dinaikin aja. Bentar ya guys. Oke, lanjut. Oh ya, mungkin ada agak tertunda terkait dengan ini ya. Saya mungkin akan menjelaskan terkait dengan permohonan transfer kredit, khususnya bagi transfer kredit ada di sini ada beberapa transfer kredit, yaitu salah satunya adalah transfer kredit mata kuliah, transfer kredit student exchange, transfer kredit ISMA, dan transfer kredit terkait dengan MBKM atau yang program dari Kemendikbuddikti. Nah, pada prinsipnya permohonan transfer itu adalah sama. Yang penting dari program studi itu akan mengajukan permohonan transfer yang telah disepakati atau yang sudah ditentukan oleh ketua program studi atau ketua departemen yang ditetapkan besarannya SKS dari masing-masing mahasiswa itu berbeda, termasuk tergantung jenis kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa itu sendiri. Nah, prosesnya pun program studi akan mengajukan usulan transfer kredit yang disampaikan ke Wakil Dekan Bidang Akademik, dan di mana dari Wakil Dekan Akademik itu akan didisposisikan ke manajer pendidikan, dan dari manajer pendidikan itu akan didisposisikan ke sekretariat manajer pendidikan. Nah, disitulah saya yang akan diberi tugas untuk membuat draft, memberikan draft termasuk permohonan nomor dekan, karena penomoran dekan ini secara langsung harus ditulis secara digital atau diketik karena ini terkait dengan arsip. Nah, jadi tidak boleh ditulis tangan karena takut disalahgunakan. Oh, I see. Nah, setelah saya mendapatkan nomor dan saya cetak, itu akan dicek oleh koordinator PPAA, manajer pendidikan, dan akan disahkan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik. Karena di sini sebenarnya yang harus tanda tangan adalah dekan, tetapi di situ ada pendelegasian tanda tangan terkait transfer kredit, perusahaan transfer kredit, apalagi itu ya banyak yang terkait dengan SK, terkait dengan ujian apa segala macam. Tapi yang khususnya untuk pendelegasian tanda tangan adalah diserahkan ke Wakil Dekan Bidang Akademik. Nah, setelah memperoleh tanda tangan tersebut, SK tersebut akan dikembalikan ke sekretariat manajemen pendidikan dan akan disampaikan ke bagian siak untuk diupdate. Oke, nah itu memang kalau dilihat proses draftingnya itu kan sepertinya nggak terlalu rumit kalau dilihat ya. Iya. Padahal dalam proses pengerjaannya serumit itu ya. Dan proses penentuan SKS yang akan ditransferkannya itu di awal dari pengajuan program studi atau memang sudah ditentukan atau memang ditentukan oleh wakil dekan atau seperti apa, Mas? Enggak, dari awal pengajuan transfer kredit atau penetapan transfer kredit itu sudah ditentukan oleh program studi. Nah, hal ini terkait dengan SKS yang akan diperoleh. Jadi
SKS yang diperoleh sekarang berapa ditambah dengan transfer kredit yang pada akhirnya total kelulusan adalah sekitar 144 SKS dan maksimal 160 SKS. Artinya SKS yang diperoleh mahasiswa S1 khususnya dalam untuk mencapai kelulusan itu tidak boleh lebih dari 160 SKS. Nah, menarik nih ya. Jadi ada beberapa kasus nih, Mas Sidik. Ada beberapa kasus yang mungkin pernah kita tahu ya. Ada mahasiswa yang sudah melakukan magang di suatu tempat, atau dia studi di suatu tempat tanpa melakukan lapor ke program studi. Kemudian dia alih-alih ingin melakukan proses transfer, dia tiba-tiba datang dengan membawa berkas untuk dilakukan proses transfer. Nah, apalagi mengacu ke kurikulum MBKM yang sekarang, ada yang namanya program Merdeka Belajar. Dia ingin diakui programnya itu apa, entah dia sekolah atau dia magang, pengen diakui sebagai program Merdeka Belajar. Nah, itu prosesnya seperti apa? Apakah itu bisa dilakukan atau tidak? SKS-nya di transfer? Oh ya, terkait dengan itu ya. Iya. Biasanya kan mahasiswa akan menanyakan, saya udah menyelesaikan terkait dengan program, misalnya magang Merdeka Belajar bersertifikat gitu loh, kayak magang di PT. Nah, dengan persyaratan kan kalau nggak salah ingat saya mengingatnya adalah di mana perusahaan atau tempat magang itu melakukan kerjasama dengan program studi atau fakultas, di mana kerjasama itu mengakui salah satu isinya di dalamnya adalah menyetujui adanya konversi SKS. Nah, untuk pengajuan konversi SKS itu biasanya dilakukan 1 semester, artinya tidak boleh melebihi semester berikutnya. Artinya semester dia misalnya magang di semester Gasal 2003-2004, paling tidak akan mengajukan semester misalnya konversi maksimal pada semester genap 2003-2004. Karena itu akan untuk mempermudah kita di dalam mempekerjakan menyelesaikan suatu pekerjaan, juga menentukan SKS berikutnya, apakah mahasiswa itu tersebut dengan SKS itu sudah mencukupi atau mahasiswa tersebut harus mengambil mata kuliah yang lain, khususnya di mata kuliah program studi. Nah, artinya pembuatan SK itu dimungkinkan dan bisa ya? Kemungkinan itu masih bisa selama ada usulan dan persetujuan dari program studi. Yang kedua, adanya kerjasama yang menyatakan bahwa dari pihak penyelenggara, misalnya MBKM itu menyatakan terkait dengan ada kerjasama terkait dengan penetapan konversinya. Itu kan terkait dengan, kalau nggak salah 1 SKS itu sekitar 35 jam kalau nggak salah. Jadi total jam yang diperoleh di dalam magang tersebut, di perusahaan tersebut atau di lembaga tersebut, itu akan dijadikan konversi. Jadi itu besarnya akan ketahuan di situ. 20 jam itu setara dengan 20 SKS itu setara dengan berapa jam? Sekitar 540 jam apa ya? 550 jam. Iya, sekitar segitu. Wow. Begitu ternyata ya. Nah, jadi untuk pembuatan SK sampai dengan jadi SKS-nya yang akan ditransferkan berapa, sampai akhirnya nanti diserahkan ke saya untuk bisa saya lakukan update dalam Siak NG itu ternyata rumit guys. Jadi jangan sampai dianggap ya elah bisa gampang lah ini transfer kredit atau gimana, tapi nggak tahu nih dalamnya bagaimana cara proses transfer kreditnya seperti apa. Jadi jangan dianggap enteng juga guys nih. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk proses transfer kredit, SKN-nya juga seperti apa, dan mungkin nanti kita akan bahas lagi untuk pembuatan SK-SK yang lainnya lagi dengan Mas Sidik. Untuk pembahasan pembuatan SK transfer kredit
dicukupkan sekian terlebih dahulu. Sampai jumpa lagi di topik selanjutnya. Oke, thank you guys, thank you, makasih ya Mas Terima kasih, Sidik ya. sama-sama. Yo, assalamualaikum.